Baik, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya akan menyampaikan beberapa hal dari hasil yang saya temukan dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Ya, kebenaran firman Tuhan yang berbunyi, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Dari kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi fokus saya, yang menjadi hal utama yang mau kita gali bersama-sama adalah di dalam ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15 di situ mengatakan bahwa tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Apakah perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak? Berarti kalau yang tidak melahirkan anak tidak diselamatkan, seperti itu. Tetapi pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan itu sangat kaya, sangat-sangat kaya. Dan saya mengambil tema keselamatan kaum Hawa. Tema yang saya berikan pada malam hari ini adalah keselamatan kaum Hawa. Kalau kita lihat, hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa maksud dari Rasul Paulus menuliskan bahwa tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak adalah ditujukan kepada istri Adam, yaitu Hawa. Hawa diselamatkan karena melahirkan anak. Hal ini dapat kita lihat dari penggunaan bahasa aslinya ya. Di situ dituliskan dari bahasa asli yaitu sute setai de dia tes teknogonias, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal yaitu dia, yang masih menekankan kepada ayat yang ke-14, yaitu di situ perempuan yang disampingkan di perempuan yang berada di samping Adam, yaitu Hawa. Dan akan tetapi kata may not sin yang artinya tetap kuat menggunakan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Yang dimaksudkan adalah perempuan-perempuan. Di sini terletak pemisahan antara perempuan yaitu istri Adam dan perempuan-perempuan setelah Hawa. Dan apakah perempuan akan diselamatkan jika ia melahirkan seorang anak? Lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan saat ini, dengan kaum Hawa saat ini? Apakah mereka juga akan diselamatkan karena mengandung dan melahirkan anak? Perempuan akan diselamatkan apabila mereka hidup dalam iman. Yang pertama, perempuan akan diselamatkan apabila mereka hidup di dalam iman. Kata iman di sini dipakai dari bahasa aslinya itu pistei, dari kata pistis yang artinya iman. Kata ini menekankan bahwa setiap perempuan akan diselamatkan oleh iman mereka secara pribadi. Iman yang dimaksud adalah menaruh kepercayaan kepada Kristus, menaruh keyakinan kepada Kristus, dan bertekun di dalam kepercayaannya kepada Kristus, memiliki kesetiaan kepada Kristus, dan hal ini berlangsung terus-menerus. Tidak hanya sekali setelah ia percaya kepada Yesus, tetapi terus-menerus itu diperbaharui. Kalau kita lihat juga di situ ada hal yang menekankan bahwa di dalam penilaian yang baik, di dalam pengetahuan yang baik. Kalau kita melihat dari konteks dari teks ini adalah bahwa Rasul Paulus menekankan pada waktu itu karena di sana menurut hukum Yunani perempuan itu tidak dianggap. Artinya bahwa perempuan dianggap sama seperti barang, bukan pribadi. Dan perempuan tidak diizinkan untuk belajar tentang hukum Taurat, belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada masa itu. Tetapi yang ditekankan di sini adalah bahwa juga perempuan
memiliki kesempatan untuk diselamatkan, memiliki kesempatan, punya hak spesial di hadapan Tuhan, punya hak spesial. Mereka ketika hak spesial itu mereka akan dapat ketika mereka punya iman. Oleh iman mereka kepada Kristus, mereka percaya bahwa Kristuslah Tuhan mereka, Kristuslah Allah mereka, dan itu memberikan suatu keyakinan yang pasti bagi mereka, setiap perempuan. Dan hal yang ditekankan juga bahwa memperbaharui imannya terus-menerus, bukan memikirkan apa hal-hal yang tidak penting. Kalau kita lihat di sini juga ada Rasul Paulus menekankan bagaimana penampilannya, dia harus tampil cantik, dia harus punya baju yang bagus. Tidak seperti itu. Dan kebanyakan mungkin sekarang yang kita lihat bahwa perempuan pasti ingin tampil cantik, pasti ingin. Tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah dia memiliki iman. Ketika iman itu ada di dalam dirinya, dia akan mengajarkan itu kepada anak-anaknya, dan juga itu menjadi suatu yang kokoh. Dia menjadi kuat. Jadi perempuan juga memiliki hak untuk diselamatkan ketika dia akan diselamatkan ketika dia memiliki iman di dalam Kristus. Itu yang pertama. Perempuan dapat diselamatkan, akan diselamatkan ketika dia memiliki iman di dalam Kristus. Yang kedua adalah perempuan dapat diselamatkan apabila mereka memiliki hidup di dalam kasih. Kasih di sini dari kata agape yang berarti kasih. Setiap perempuan akan diselamatkan apabila mereka hidup oleh kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang dimaksudkan adalah kasih Kristus. Kasih Kristus. Mereka merasakan, mereka tahu bahwa saya ini dikasihi oleh Kristus. Saya dikasihi oleh Kristus, dan mereka juga mengasihi Kristus, setiap perempuan. Sehingga ketika mereka merasakan kasih Kristus itu, tahu bahwa kasih Kristus itu ada di dalam diri mereka, mereka merasakan satu kekosongan di dalam hati itu terisi, yang tidak perlu untuk diisi oleh hal-hal yang lain, hal-hal yang tidak penting. Kalau kita melihat dari latar belakang juga penulisan dari teks ini, ada suatu kesan dari bangsa Yunani, dari hukum Yunani Yahudi, bahwa di situ perempuan dianggap tidak berharga atau perempuan lebih dikesampingkan, dan mereka bahkan datang ke sinagog hanya untuk sebagai pendengar, dan yang mengajarkan pun itu seorang laki-laki. Kalau perempuan yang mengajar itu merupakan satu ketidakhormatan, dan itu tidak sangat-sangat bisa dibilang memalukan, bisa dibilang seperti itu. Tetapi hal ini kita lihat bahwa ketika Kristus menyatakan bahwa perempuan itu berharga, perempuan itu berharga, istimewa, dan ketika kasih yang sudah mereka rasakan ada di dalam hati mereka, kekosongan itu, mereka tidak akan menuntut orang lain untuk mengasihi mereka, karena mereka sudah merasakan kasih. Hal ini sangat memberkati saya ya, hal ini sangat memberkati, sangat memberkati saya, karena saya dari keluarga latar belakang yang orang tua broken. Ibu saya harus meninggal ketika saya usia SD kelas 5, dan saya kekurangan kasih sayang. Ketika kurang kasih sayang itu, saya merasakan ada yang kosong di dalam diri saya, yang saya ingin cari di orang-orang sekitar supaya itu terpenuhi, dalam diri saya. Tapi yang sangat-sangat saya bersyukur, saya mengenal Kristus. Ketika saya mengenal Kristus, kekosongan dalam hati saya itu terisi penuh, dan itu tidak bisa digantikan. Jadi orang di sekitar saya tidak mengasihi saya pun tidak ada pengaruhnya sama sekali, dan itu full untuk saya. Yang saya bersyukur karena kasih Kristus ada. Yang saya berharap juga para perempuan-perempuan di luar sana, para wanita-wanita yang merasa mungkin saat ini tidak berharga, yang paling penting kita harus tahu bahwa kita berharga di hadapan Kristus. Kasih Kristus akan mempengaruhi hidup kita, dan kita akan merasa puas. Dan bagi wanita-wanita pun yang juga sudah menikah, kasih Kristus itu ketika sudah penuh, kita tidak perlu lagi menuntut suami kita untuk mengasihi kita, menuntut, tapi kita mampu untuk memberikan kasih kepada orang-orang dalam keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, karena itu sudah penuh dalam hati kita.
Itu yang sangat-sangat memberkati saya, dan saya sangat bersyukur untuk itu. Hal yang kedua, perempuan dapat diselamatkan apabila mereka hidup dalam kasih. Dan yang ketiga, perempuan dapat diselamatkan apabila mereka hidup dalam kesucian. Kesucian dalam teks asli di sini yaitu agiasmos, hidup dalam kesucian. Yang dimaksud adalah bahwa setiap wanita memiliki moral yang baik, yang berhati-hati dalam bertindak, memiliki tutur kata yang baik, menunjukkan sikap hidup yang berbakti kepada Allah. Hidup oleh kesucian yang mengkhususkan seluruh hidupnya bagi Allah. Kalau kita lihat dari teks ini, latar belakang dari teks ini, kita melihat bahwa pada zaman itu agama Yunani, mereka memiliki imam-imam perempuan yang tinggal di kuil, tetapi mereka tidak hidup seperti kepada Tuhan, tapi mereka hidup menjajahkan. Mereka hidup di dalam pelacuran, tidak bisa dibilang seperti itu. Mereka hidup sesuka hati mereka, dan Rasul Paulus mau menekankan di sini bahwa jadilah perempuan yang tidak seperti itu. Perempuan yang hidup dalam kesucian, perempuan yang mengutamakan kekudusan, perempuan yang benar-benar terhormat. Kalau kita lihat juga di situ ada bahwa dalam konteksnya kita lihat bahwa di agama Yunani juga, di situ di Yunani juga menekankan bahwa perempuan yang terhormat adalah perempuan yang dia tinggal di satu tempat yang tersendiri, yang boleh datang ke situ hanya suaminya. Dan kalaupun dia berjalan, dia tidak berjalan di tengah malam, dia tidak berjalan seorang diri, tetapi dia benar-benar hidup terhormat. Dan itu yang mau ditekankan, bahwa menjadi seorang perempuan, jadilah seorang perempuan yang hidup dalam kesucian, yang hidup dalam kehormatan, yang hidup bergaul karib dengan Allah, bergaul karib dengan Kristus. Dan perempuan yang terhormat, perempuan yang mengutamakan Kristus dalam kehidupannya. Kalau mau dibilang ketika bagi perempuan yang sudah menikah, yang mengkhususkan hidupnya, bukan berarti dia tidak perlu belajar atau tidak perlu lagi menambah ilmu, tetapi ilmu yang dia dapat itu untuk memperbaharui dirinya, untuk memperbaharui kehidupannya agar lebih lagi menjadi semakin mengerti bagaimana hidup dalam kekudusan itu, bagaimana menjaga hatinya bagi suaminya, bagaimana dia menjaga hati untuk tetap punya batas-batasan dalam bergaul, punya batas-batasan dalam mengatakan sesuatu yang berhikmat, yang bijaksana. Dan bagi perempuan yang belum menikah, khususnya seperti saya belum menikah. Bagi perempuan yang belum menikah, hidup memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, mengkhususkan dirinya. Kalau sekarang ya, tanpa kita pungkiri bahwa orang hidup bersama dengan pacarnya, tinggal serumah, itu bukan hal yang kalau mau dibilang orang tua dulu itu kurang bagus, tidak baik, tapi sepertinya sudah menjadi suatu kebiasaan dan hal wajar. Dan sesungguhnya bahwa ketika kita menjadi perempuan yang terhormat, kita harus menjaga itu, menjaga kekudusan kita, khususnya belum menikah, menjaga kekudusan kita untuk kita persembahkan pertama kepada Tuhan, kepada Kristus, dan yang kedua bagi orang yang Tuhan sediakan, laki-laki yang Tuhan sediakan, pasangan yang Tuhan sediakan bagi kita, untuk kita menikah dalam kekudusan. Hal yang paling ditekankan di sini, yang saya boleh sangat juga diberkati sebagai seorang wanita yang belum menikah, yaitu berusaha untuk menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan terlebih lagi mempersiapkan diri untuk orang yang Tuhan sediakan bagi saya. Satu hal yang juga saya 2 hari yang lalu ditelepon oleh teman saya. Dia berpacaran, lalu dia sudah tinggal dengan pacarnya. Lalu malam-malam dia telepon saya dalam keadaan menangis. Saya kaget, kok kenapa begitu? Dia berkata bahwa
aku sudah gak mau hidup lagi, aku sudah bosan hidup, aku capek hidup kayak gini, tersiksa, menderita. Dan itu membuat hati saya merasa bahwa saya sangat-sangat terpukul. Dia berkata seperti itu bukan kata-kata yang keluar seperti itu bahwa itu sudah di titik terendah dan sudah putus asa, dan dia bisa melakukan hal apa saja untuk itu. Dan saya berusaha, Tuhan tolong bagaimana caranya supaya saya menolong dia. Dan dia sakit, lalu pacarnya tidak mau mengurusnya, dia sendiri sudah tidak bisa bangun, dia sendiri, lalu keluarganya di sekitarnya juga marah-marah karena dia hidup seperti itu, jadi sudah tidak dianggap lagi sebagai keluarga. Dan itu hal yang akibat dari kita tidak mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu ada akibat. Ketika kita memilih untuk tidak mau hidup kudus, ada akibat, ada konsekuensi yang akan terjadi pada kita. Tetapi ketika kita mau untuk sebagai perempuan terhormat, kita menjaga, maka orang akan menghargai kita. Itu hal yang sangat-sangat juga menusuk hati saya. Saya berdoa bersama dengan dia, kami berdoa bersama-sama, lalu kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya berkata bahwa kamu berharga, lepaskan dia, kamu akan mendapatkan seseorang yang lebih baik dari itu. Tuhan sudah menyediakan. Yang terpenting adalah mau melepaskan itu. Kalau kita sudah terlanjur hidup di dalam hal seperti itu, Tuhan mau supaya kita kembali perbaharui hubungan dengan dia, mengakuinya di hadapan dia, dan terima kasihnya, beriman kepadanya, dan hidup dalam kekudusan. Maka kita akan merasakan hati kita penuh sukacita, damai sejahtera, dan yang terpasti bahwa kita akan merasa berharga, merasa spesial, bukan karena apa kata orang, bukan karena apa kata siapapun, bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena Kristus sudah penuh terisi di dalam hati kita. Dan demikian yang mau saya bagikan bagi kita semua pada malam hari ini, bahwa perempuan dapat diselamatkan karena perempuan berharga. Dan bagaimana caranya perempuan dapat diselamatkan? Ketika yang pertama ia hidup di dalam iman, yang kedua ia hidup dalam kasih, dan yang ketiga ia hidup dalam keputusan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.